Oke, selamat malam. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini masih terkait dengan bagaimana kita dasar-dasar editing video ya. Teman-teman nanti kalau misalnya dilihat LMS itu sudah ada tugas ya, tugas bagaimana kita coba mencoba mengedit video yang sudah ada. Saya menggunakan studi kasusnya punyanya Unsia ya. Unsia beberapa hari lalu mengadakan yang namanya yudisium ya, di mana yudisium itu didokumentasikan. Nah, pada dokumentasi itu yang kurang lebih itu videonya berdurasi 1 menit. Nah, teman-teman nanti coba lihat bagaimana video itu kita editing, kita sedikit rekayasa, kita modif dengan waktu sekitar 30 sampai 35 detik, tapi pesannya tetap sama. Itu kita coba memulai mengedit video. Ya, ini dasar-dasarnya nanti, karena nanti akan ada lagi video-video yang tentunya tidak hanya sekedar mengedit, tapi kita juga bermain konsep ya. Oke, hari ini saya coba share eh, ini ya, pernah share slide teman-teman. Oke, ini slide yang coba saya mau share ke teman-teman semua. Ya. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita nanti bermain di apa karena kita digital video gitu kan, digital video. Jadi kita digital videonya ini untuk kebutuhan umumnya, kebutuhan untuk konten atau untuk eh, media sosial. Nah, tentunya kita perlu yang namanya dasar-dasar pengetahuan bagaimana sih kita untuk melakukan editing video untuk kebutuhan konten di media sosial. Tentunya yang paling utama adalah videonya harus pendek. Ya, videonya pendek. Makanya saya coba teman-teman membiasakan membuat video tuh pendek. Video pendek tuh bukan berarti kita bikinnya dari konsep awal tuh videonya pendek gitu, enggak ya. Videonya boleh panjang gitu kan, kita harus video itu harus punya stok video dengan durasi yang cukup. Artinya kalau videonya durasinya cukup gitu kan, eh, untuk memotong-motongnya, untuk mengeditnya itu lebih mudah gitu loh, dibanding kalau videonya pendek, udah pendek dari awal, itu untuk mengeditnya atau menambah-nambahnya itu agak sulit ya. Nah, itu artinya kita harus punya stok video yang cukup gitu ya, sehingga kalau mau dipotong tuh kita masih ada ada bumper lah, atau ada semacam apa eh, sisa-sisa yang bisa di diulik gitu. Nah, kalau untuk kontennya video pendek, kenapa video pendek? Karena kita tertantang untuk bikin video yang menarik gitu kan. Kalau Anda nonton video-video di media sosial, khususnya kalau Anda di Instagram maupun di yang lagi rame nih sekarang kayak di TikTok ya. Kenapa saya contohkan TikTok? Karena TikTok itu umumnya adalah video ya, karena TikTok ini adalah sebuah platform video kontributor. Jadi video kontributor konten. Jadi dia memang video-video yang didistribusikan ke orang-orang eh, orang-orang secara luas ya, itu dalam bentuk video. Meskipun ada juga dalam bentuk foto ya, tapi umumnya mereka itu video. Ya, karena ada rekaman ada fasilitas untuk merekam video, ada fasilitas untuk mengedit ya. Jadi Anda tuh nanti mengeditnya tuh bisa di berbagai platform ya sebenarnya. Jadi Anda tuh bisa nantinya tuh bisa kalau mau editing video, nggak harus misalnya kalau Anda belum menguasai ya, misalnya belum menguasai CapCut atau belum menguasai Adobe Premiere atau belum menguasai Filmora gitu kan.
Anda bisa mengeditnya itu lewat TikTok, gitu kan? TikTok lewat apa platform itu juga bisa menyediakan fasilitas editing video. Nanti Anda coba cek ya, kalau Anda pemain TikTok ya, pemain platform TikTok pasti udah tahu ya bagaimana cara membuat video editing di lewat platform itu. Cuma platform itu memang formatnya adalah format 9:16 atau videonya itu vertikal ya. Nah, lalu video ini harus pendek karena pendek ini membuat seseorang itu tidak terlalu lama menonton, udah tahu endingnya gitu. Jadi nggak perlu yang namanya apa memakan waktu lah. Karena apa? Karena kesibukan seseorang ya, sibuk. Satu, kedua, bukan video Anda aja yang akan beredar gitu. Karena banyak video. Dari banyak video itu seorang mengkonsumsi video ini akan selektif gitu kan. Kalau video-video terlalu panjang mereka lewatin gitu kan. Nah, ini sebagai salah satu cara bagaimana kita harus membuat berinisiatif untuk video itu harus pendek-pendek aja. Ya makanya kalau saya bikin video gitu kan paling lama itu lama banget itu sekitar 20 sampai 30 detik gitu. Dan kalau 20 detik juga kalau saya merasa kayaknya panjangan saya pendekin lagi minimal 15 detik lah. Ya 15 detik gitu kan. Itu cukup gitu kan. Sehingga orang tuh mau nanti nunggu-nunggu video kita yang lainnya gitu loh. Nah, itu kan penting ya. Kalau untuk konten kita maunya tuh continue orang nonton terus. Nah, ini mudah dikonsumsi ya, mudah dikonsumsi ya. Jadi nggak terlalu apa lama gitu. Kita harus duduk, kita harus nonton dulu lama-lama gitu. Nggak usah. Jadi kita sambil jalan, sambil lihat gitu kan. 5 detik udah kelar gitu loh. 10 detik udah kelar. Nah, kemudian serbaguna. Nah itu tadi yang saya bilang ya, bahwa video yang kita akan buat itu harus punya beberapa versi gitu. Ini kalau mempersiapkan konten secara kalau untuk komersial ya, untuk brand. Nah, kalau untuk brand ini kita harus tahu bagaimana penempatan video ini nantinya untuk platform apa. Ya, kalau di apa ada di kamera saya itu namanya Insta 360 Go to 3. Nah, saya punya kameranya itu dia itu ntar ya saya cari dulu kameranya itu. Nah, kameranya itu dia bisa eh, memberikan fasilitas untuk berbagai ukuran, Jadi teman-teman bisa melakukan pembuatan video itu bisa lebih leluasa. Sebentar, video kameranya mungkin Anda pernah lihat kali ya. Nah, ini dia. Ini ya, teman-teman ya. Kameranya ini. Ini kamera yang saya punya ini. Dia ini kecil ya. Dia bisa dicopot, bisa ditempel. Nanti Anda bisa lihat reviewnya ini. Insta 360 G3 Go 3 ya. Nah, ini di dalamnya fasilitasnya ini kalau Anda video dia ada namanya istilahnya tuh ada frame yang khusus untuk membuat video itu dengan berbagai bentuk frame. Ya, nanti begitu diedit fotonya tuh nggak pecah gitu loh. Fotonya nggak pecah. Misalnya kita mau nggak tahu nih, ini video ini saya mau bikin nanti buat YouTube, buat Instagram atau buat TikTok gitu kan. Nah, kalau Anda atau buat story ya, buat story ya. Biasanya story kan lebih panjang itu. Lebih bentuknya tuh lebih memanjang. Nah, di video di kamera ini itu sudah ada fasilitasnya. Nah, sehingga nanti Anda teman-teman kalau misalnya belum siap gitu mau bikin video, kemudian mau ngeditnya nanti nih video formatnya atau rasionya berapa ya gitu kan. Nah, itu bisa digunakan namanya multi frame. Nah, multi frame judulnya. Nah, begitu nanti kita mau mau oke deh kita mau videonya itu adalah untuk story. Nanti dia akan mengecil tuh, akan di cropping sendiri tapi nggak pecah.
Nah, ini apa namanya? Kalau kita di apa pakai handphone kan, begitu nanti mau ke format horizontal gitu kan untuk YouTube atau untuk apa, itu pasti pecah atau hanya separuh gitu, samping kiri kanannya tuh hitam gitu. Nah, kalau yang apa 360 GoTree ini dia tuh enggak. Dia tuh bisa apa membuat video kita ini sesuai dengan multi frame kita. Mau panjang, mau pendek, mau Instagram, ya dia bisa. Instagram tuh yang ukuran 1:1 ya. Nah, ini teman-teman apa tapi kalau untuk konsep sebagai orang apa nanti editing gitu kan, ya harus tahu juga ya. Kira-kira kita konsepnya ini mau video ini mau diaplikasikan kemana gitu kan? Apakah di apa yang panjang atau yang lebar gitu kan? Nah, nanti Anda coba lihat ya, karena banyak kalau Anda lihat ya di contohnya di inilah ya saya bawa Unsia apa contoh video-video Unsia ini untuk sebagai studi ya. Sebagai studi. Jadi nanti kita kalau misalnya kita mau bikin gitu kan, kita memberikan masukan untuk apa namanya media publikasinya Unsia. Jadi kita punya ide gitu kan. Kalau di Unsia itu rata-rata formatnya adalah format YouTube panjang ya, sinematik gitu. Pokoknya 16:9 gitu kan. Nah, panjang, tapi dia dipublikasikan, atau diupload di medianya Instagram. Dia memanjang, jadi gambar itu kecil gitu kan. Sehingga apa? Sehingga orang kalau lihat itu harus harus lebih dekat gitu kan, atau ya kurang nyaman lah, karena frame-nya itu sebenarnya nggak maksimal ya, nggak maksimal untuk kita tonton gitu kan. Tapi kalau di YouTube, kalau di mereka di YouTube memang nyaman ya, karena emang formatnya itu nyaman deh kelihatan. Tapi ketika dia masuk ke medianya, platformnya berbeda, atau platformnya misalnya masuk ke Story atau TikTok gitu, itu akan pecah. Dia akan cropping gitu kan, sehingga banyak informasi atau gambar-gambar yang nggak kelihatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus pikirkan juga, dan kita harus tahu juga rasio-rasio yang digunakan dalam media digital untuk editing. Nah, dampak emosional. Nah, ini ketika video kita tadi ya, misalnya eh, dari bentuk videonya aja, rasionya, ukurannya itu udah nggak cocok gitu kan, atau nggak pas. Nah, mungkin akan mengurangi dampak emosionalnya karena ada hal-hal yang nggak lengkap gitu yang tampil di video gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk dampak emosionalnya untuk apa? Untuk brand awareness, untuk branding ya, dan mudah dapat dibagikan. Nah, saya masih apa ya kemarin tuh saya diskusi lah dengan teman saya yang baru beli Samsung Ultra S berapa yang terbaru lah, S24 apa S berapa gitu. Itu videonya sangat bagus sekali. Gambar videonya bagus kok, tajam sekali. Tapi apa ketika dia bikin video, kemudian dia bagikan misalnya gitu kan, bagikan atau dia posting gitu kan. Nah, itu mengalami penurunan kualitas. Begitu penurunan kualitas, akhirnya video yang dihasilkan itu tidak seperti apa yang saat diambil gitu kan. Atau eh, media kita, handphone-handphone kita ini semua tidak mensupport teknologi yang ada di handphone yang teman saya punya tuh yang canggih itu gitu. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya percuma kan. Kualitas videonya bagus gitu kan. Begitu dibagiin sama aja kayak video apa yang diambil pakai kamera Oppo atau kamera Xiaomi gitu atau Vivo gitu kan. Sama aja gitu kan kualitasnya gitu kan. Karena yang kita lihat ya itu gitu. Makanya ketika teman saya bagiin video, ya saya agak kritik gitu kan. Sama aja ya gitu hasilnya gitu kan. Karena apa? Karena emang berat gitu kan. Kalau kualitasnya tinggi ya, kan berat. Kedua adalah eh, tidak support dengan sistem, tidak support dengan sistem yang ada yang umum gitu. Di antara di kamera kita kan, kalau kamera kita sistemnya 4 gitu kan, kamera kamu yang terima adalah sistemnya 1 gitu kan. Dia akan turun secara apa kualitas turun, atau bisa bagus tapi akan loadingnya tuh lama gitu loh,
akan makan memorinya besar gitu. Nah, itu ya, jadi kendalanya seperti itu. Tapi kalau kita tahu gitu kan, bagaimana kita mengedit video dengan kualitas yang cukup gitu kan, sesuai dengan apa kebutuhan, kan dia hasilnya juga lumayan ya. Makanya kita eh, apa saya kalau mau upload ya konten gitu kan, saya lihat dulu nih misalnya kalau sosial media, ya saya formatnya nggak usah tinggi-tinggi lah, nggak usah 1080 gitu. Pixelnya kan 1080 biasanya kan, ininya DPI-nya. Biasanya saya kurangin di 720 aja lah gitu. Supaya mudah dibagiin cepet gitu, orang dapat pesan dari si video yang saya sampaikan gitu kan. Tapi tidak mengurangi kualitas ya, karena saya udah kualitasnya itu udah saya pikir udah bagus lah gitu. Tinggal dikurangin sedikit, dia tuh nggak mengganggu kualitas. Karena formatnya itu udah pas dengan formatnya platform tersebut. Kecuali misalnya platform itu dipindahin ke platform yang YouTube misalnya, dia akan pecah gitu. Nah, kan platformnya apa namanya handphone atau apa smartphone kan kecil ya, berapa inch ya? Ya 3 inch gitu kan, 3 inci itu kameranya kan, atau 5 inci lah paling besar gitu. Ya cukup lah untuk mendapatkan exposure gambar misalnya hanya paling tinggi 1080 atau 2K lah ya, 2K, atau kalau misalnya 4K gitu kan di kamera di apa, konten kita 4K semua, wah itu akan apa bisa apa namanya bisa drop lah gitu ya, apa sistem kita ya, karena keberatan ya, bisa panas lah atau bisa apa nggak support lah gitu. Nah makanya saya kadang-kadang akan saya turunin gitu, begitu saya edit gitu kan, bisa saya edit di CapCut misalnya atau di Filmora, saya akan turunin tuh resolusinya itu sampai 720 aja gitu kan. Nggak perlu tinggi-tinggi, karena sama juga nanti kita akan kecilin lagi gitu. Jadi berat, kita mau kirim lewat WA juga berat gitu kan. Kirim lewat apa juga berat, cuma gitu. Nah ini akhirnya apa pesan yang kita sampaikan, kemudian brand yang kita mau apa, kita mau publish, nggak kesampaian gitu kan, karena susah dibagiin gitu kan. Karena videonya bagus tapi susah dibagiin gitu. Ini ya teman-teman ya. Ini untuk bagaimana kita pengetahuan kita tentang video komersial. Berikutnya adalah video brand yang menarik. Nah, ini video brand yang menarik ini. Nah, ini macam-macamnya, ada video highlights ya. Bentuknya video highlights, video produk, video testimoni, dan video budaya. Nah, ini video highlights ini biasanya sering ya di ini ya di apa di konten-konten ya. Video highlights. Highlights-nya itu menampilkan produk kita lah yang menarik gitu kan, sehingga kita nggak usah harus apa melihat berbagai apa bentuk video yang apa yang banyak gitu kan. Cukup satu video aja udah ada highlights-nya gitu kan. Inilah harganya apanya gitu kan. Itu biasanya orang lebih suka ya untuk melihat highlight-highlight-nya dibanding kita harus lihat lagi, link lagi ke video berikutnya, link lagi video berikutnya, orang males. Langsung aja highlight-highlight-nya. Biasanya kalau di apa di Instagram kan ada highlight story gitu kan. Nah, video produk, nah ini video produk ditampilkan nilainya, nilai penjualan apa, nilai jual yang unik, manfaat. Ini standar ya kalau kita bikin video produk. Video testimoni juga gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana menarik perhatian supaya video itu nggak melulu produk aja gitu, tapi kita lebih ke video testimoni, video highlight, ada video budaya gitu. Sehingga video itu beragam ya. Walaupun tujuannya itu adalah mempromosikan produk kita gitu. Jadi kita beragam gitu. Oke. Nah, ini macamnya video ya, ada video animasi, video slide, video 3D, 4D, ada video company profile. Nah, ini macam-macam nih dari kita mau membuat sebuah perpaduan video gitu kan. Karena dalam sebuah video itu biasanya ya, dalam video itu banyak unsur video yang campur-campur di sini nih. Dari satu video itu nanti ada animasinya. Animasinya lewat apa? Misalnya logonya bergerak. Ini kata-kata di belakang saya misalnya kuliah video conference misalnya gitu kan.
Dia tiba-tiba nanti bergerak atau hilang atau masuk keluar lagi, itu ada animasinya. Ya, jadi backgroundnya ini semua bergerak, itu animasi. Ada video slide gitu kan. Nah, dalam bentuk apa? Video slide itu biasanya untuk menjelaskan produknya. Jadi gabung tuh antara video, foto produk, kemudian video lagi, animasi dan lain-lain. Nah, kalau kita misalnya videonya itu dalam bentuk misalnya kalau arsitektur atau kita produk ya, produk tertentu, kita menampilkan video produk yang 3D gitu kan, bisa berputar, bisa terlihat dalamnya, volumenya kelihatan dari sisi kiri kanan. Nah, itu menggunakan perpaduan antara animasi, video slide juga 3D, 4D. Ya, ini tergantung kebutuhan ya. Sekarang ada apa aplikasinya kok. Kalau kita mau bikin video apa kemasan ya, video kemasan itu ada itu apa kita namanya bikin mock up ya, bikin mock up apa kemasan itu bisa 3D dan 4D. Kita tinggal masukin aja logonya, kita dibikinin tuh. Jadi template-nya udah ada. Lalu video company profile. Nah, video company profile ini seperti biasa ya. Jadi tujuannya adalah ini kalau video company profile beda ya sama video komersil lainnya. Nah, video company profile juga bisa pendekatannya bisa pendekatan komersil ya. Artinya bisa kita pendekin. Tapi sependek-pendeknya video company profile tuh paling minim lah 60 detik lah, 1 menit lah. Jangan banyak-banyak ya video company profile. Nanti yang banyaknya itu Anda bisa masuk ke YouTube-nya si company-nya misalnya. Karena orang nggak kelamaan gitu kan dengerin itu company profile-nya, kecuali saya kita lagi butuh ya, pengen tahu. Orang pengen tahu juga kan pasti cepat-cepat kan, pengen tahu apa sih produknya nih gitu. Nah, makanya kita biasakan bagaimana kita bisa nggak dalam apa durasi 1 menit kita pendekin atau durasi 5 menit kita pendekin gitu kan, sehingga kita bisa berpikir simple. Ah, ini nggak perlu, ini harus dibuang, ini tambahin macam-macam sehingga video itu menjadi compact. Nah, ini video apa tambahan lagi semacam apa sebenarnya pelengkap tapi semacam udah lumrah ya, video bumper ya. Kenapa video bumper ini menjadi penting ya? Karena beberapa video gitu kan menjadi menarik ketika ada video bumpernya. Bumper tuh adalah kayak openingnya ya. Hampir semua video ada bumpernya. Supaya apa? Supaya orang tuh ketika nonton itu sudah diajak atau emosionalnya itu sudah apa diajak atau dia apa ditarik untuk eh, nonton terus gitu kan, penasaran gitu bumpernya itu kan. Bumper macam-macam ya, bisa ada template-nya juga. Bumper video itu ada template-nya juga, ada bisa pakai di apa di berbagai itu ya platform ya, biasanya ada bumper-bumper video. Di Filmora juga ada, saya nggak tahu kalau di Adobe Premiere, kalau di Filmora ada ya bumpernya. Ada yang berbayar, ada yang gratis gitu kan. Atau kita ambil dari template-template di internet, itu bisa tinggal ganti logonya aja gitu kan. Anda kalau lihat apa video-videonya apa anak-anak BEM ya, anak-anak apa BEM-nya apa Udzia gitu kan, itu biasa kan menampilkan presentasi-presentasi video gitu kan, itu banyak sekali bumpernya tuh, bumper robot, bumper apa milenial, bumper-bumper canggih lah kelihatan itu. Nah, itu bisa pakai template begitu ya. Template tinggal ganti teksnya atau ganti apa itu biasanya bisa didapat di website-website gratis juga ada. Nah, tapi ini penting gitu kan, karena ada beberapa video kan harus ada jeda ya, harus ada yang namanya eh, apa penghubung lah sebelum kita masuk ke inti gitu, kayak cover gitu. Nah, ada video namanya video teaser, sama ya teaser ya. Teaser ini juga penting juga untuk apa? Untuk sebuah produk atau sebuah kayak film tuh, kalau film tuh apa ya? Thriller. Ada thriller, ada teaser ya. Teaser kan kalau apa? Kalau dari dari bahasa ya, itu adalah menggoda ya di teaser. Jadi dia mau menggoda orang atau menggoda penonton gitu kan untuk penasaran untuk nonton lagi gitu. Nah, itu teaser, iklan teaser,
video teaser, apa film teasernya juga ada. Ini untuk menarik orang menunggu-nunggu apa sih sebenarnya yang menjadi produknya ini gitu. Nah, ini sekitar 30 detik atau 1 menit lah ya, itu apa teaser biasanya. Kalau film tuh berapa ya? 15 detik, 20 detik lah kalau film. Nah, ini adalah bentuk video yang eh, menurut saya harus kita kita miliki lah pengetahuan ini ya. Nah, ini perlu juga dimasukin nanti nih teman-teman ke dalam tugas Anda nih. Mana yang cocok nih ya. Apakah animasi, slide, ini bisa disisipin ya. Bisa disisipin. Bumper juga boleh disisipin. Teaser, teaser enggak lah ya. Nah, hasil riset tentang video ini bahwa saat ini ya video menjadi faktor penting dalam sebuah promosi. Kenapa? Kenapa foto enggak gitu ya? Karena masanya foto tuh udah lewat tuh. Masanya foto udah dulu ya, foto menarik ini. Sekarang orang video, masuknya ke video-video gitu kan. Setelah tampilnya ada TikTok, ada namanya feed, ada namanya apa YouTube Short ya. Semua basicnya adalah basisnya adalah video. Maka akhirnya bermunculan tuh video-video editor, video-video apa namanya kreator video itu banyak sekali sekarang. Kalau Anda buka ya di internet atau apa dicari editor video untuk konten gitu itu banyak banget itu. Untuk PH, untuk konten kreator ya itu banyak banget. Nah, makanya teman-teman itu nggak salah lah kalau kita mulai belajar editing video. Karena editing video itu dibanding saya zaman dulu ya, zaman sekarang itu jauh-jauh lebih enak sekarang gitu loh. Banyak apa platform yang gratis, banyak fitur-fitur yang outsource apa open source, banyak template-template yang bertebaran di internet dengan secara gampang kita pakai dan penggunaannya itu sangat user friendly gitu loh. Siapapun bisa gitu kan, anak-anak, ya remaja gitu, kita apalagi ya itu bisa pasti menggunakan editing video. Nah, ini teman-teman ya, akhirnya kita sangat relevan lah kalau kita belajar tentang video ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya akan kasih sedikit lah ya contoh-contoh. Ini tentang contoh-contoh video lah ya, video, contoh video di YouTube. Tadi saya udah buka YouTube saya. Bentar ya. Nah, ini kalau teman-teman apa ngelihat video saya itu pasti ada bumpernya ya, video saya. Ini contoh bumper video saya punya ya. Saya selalu kasih bumper gitu kan. Dulu-dulu nggak ada bumper kan hanya dulu bumpernya tuh hanya logo aja gitu kan. Logo gitu kan. Tapi saya coba kreasikan gitu kan. Saya mencoba untuk membuat bumper video itu seperti YouTuber-YouTuber atau seperti apa konten-konten branding lah gitu kan. Sehingga mempunyai daya tarik, memiliki apa unik gitu kan, orang juga nggak bosen gitu kan, karena video pembelajaran tuh biasanya membosankan ya, biasanya membosankan tuh kalau misalnya kita lihat video pembelajaran ya kan membosankan tuh dari settingnya, terus kemudian dari pencahayaannya, dari backgroundnya mungkin, dari tampilannya, layoutnya, biasanya boring. Saya juga pun begitu ya kalau lihat video-video pembelajaran tuh kelihatannya agak membosankan. Makanya saya juga putar otak gitu, gimana caranya supaya ini nggak membosankan. Tapi tantangannya adalah sangat besar tantangannya. Kenapa? Ini memakan waktu gitu kan, bikin seperti ini kan. Misal kita punya yang namanya video ada 10 gitu kan, 10 kita harus syuting, habis syuting kita editing, habis editing kita isi tuh dengan itu 10 itu 10 kali saya bisa biasanya seharian juga kalau bikin edit ya, ngedit video tuh bisa 1 harian gitu kan.
tergantung lagi apa namanya kemampuan dan juga performance komputernya juga gitu kan. Kalau komputernya kita nggak mumpuni juga lama, makin lama lagi gitu. Nah ini contoh ya, contoh kita melihat bumper lah ya, bumper-bumper video. Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Nah ini bumper ya namanya. Ada logonya, ada ya itu ya, itu apa bumpernya ya. Jadi bumpernya juga kita bikin semacam ada highlights-nya juga. Bumper ini kan juga menggambarkan kira-kira nih video isinya apa aja sih gitu kan. Ini kan ada kita kasih keterangan ada yang namanya video pembelajaran, kemudian ada apa gambar-gambar apa namanya tuh menjelaskan ada logonya, ada kegiatan pembelajarannya, fotonya, ada logonya gitu kan. Sehingga orang-orang juga ngelihatnya, oh ini video pembelajaran gitu kan. Jadi kita apa namanya udah bisa mengajak siapa si penontonnya ini udah tahu gitu mengarahkan bahwa ini video pembelajaran loh gitu ya. Nah, saya juga membuat videonya juga, membuat juga yang apa ya ada blurnya, baru ada ininya, kadang Bahas ada yang saya tulisannya, ada lakukan logo, untuk kan kreativitas. ada kadang ada gambar juga gitu Jalan-jalan kan. nggak harus jauh-jauh. Inilah nantinya Nah, ada kita video di menjadi baliknya nih. semangat. Ya, jadi itu bumper ya, bumper video. Oke. Juga ada bumper video yang lain ya. Jadi ada bumper-bumper video. Nah ini kita bicara tentang ini dulu deh, apa namanya tugas, gitu ya, tugas. Ini ngomong-ngomong teman-teman udah lihat LMS kita kan tugasnya atau belum, teman-teman? Ada yang udah lihat tugas-tugasnya? Udah ya, Mbak Evi. Nah, ya kira-kira ada tanggapan nggak? Atau ada bayangan nggak untuk apa membuat tugasnya? Tadi sekilas saya baca, tadi kan itu videonya diminta untuk melakukan editing ulang ya. Dari durasinya yang panjang nanti dipendekin lagi kayak gitu. Hmm. Nah, itu seperti itu ya, apa namanya? Tapi kita coba lihat ya karena ini juga masih belajar juga ya. Oke, kita sebatas bagaimana tadi apa ada petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan gitu kan. Ada editing, sisipin apa gitu. Jadi teman-teman juga ngelihat juga apakah video itu kalau udah diediting karena dia ada suaranya ya. Dia ada narasi di situ, ada orang apa reporter di situ kan ada suaranya. Apakah itu nggak mengganggu nanti kan ketika kita potong suaranya akan kepotong juga suara tuh. Nah itu perlu strategi. Biasanya bisa aja teman-teman udah nggak usah pakai suara gitu. Jadi hanya background aja lalu ada tulisan-tulisan menjelaskan apa sih isi dari video itu gitu kan. Itu bisa begitu juga ya. Jadi nggak harus ada dipertahankan juga apa teksnya. Tapi kalau mau dipertahankan juga nggak apa-apa. Dipertahankan, nanti dipotong-potong, kita kan mana yang dipotong yang penting gitu kan. Nanti Anda bisa bisa cari lah yang mana yang bisa di. Nah, saya juga mau share nih. Tadi saya juga mencoba untuk ngedit-ngedit dikit lah video video tadi. Nah, ini. Bentar ya. Nah, ini teman-teman ya kelihatan ya. Nah, ini video yang saya edit tadi nih. Ini kan video awalnya itu seperti ini ya video awalnya. Halo seluruh Civitas Akademika, hari ini tepatnya Rabu 8 Mei 2024 merupakan salah satu tonggak pencapaian Universitas Siber Asia karena Siber Asia titik itu terpotong misalnya gitu ya. Jangan baru siber potong gitu. Tapi kita coba lihat nanti bagaimana caranya motong-motongnya juga ya. Tergantung Anda nanti motongnya pakai apa, misalnya pakai CapCut atau apa, pakai TikTok nanti Anda lihat.
Nah, saya mencoba untuk apa ya, me, apa, melakukan re-editing gitu kan, re-editing. Saya mau bikin nih, kok nggak ada bumpernya ya, atau nggak ada apa namanya kayak pembuka background masuk ke videonya, misalnya gitu ya. Kalau saya melihatnya seperti itu, kalau Anda melihatnya seperti apa, terserah Anda ya, mau itu bebas-bebas saja. Nah, saya coba menggunakan apa ini ya, ini pakai Filmora ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya saya bikinnya seperti ini nih ya, nggak bagus-bagus banget ya, cuman lumayan lah gitu. Ini ya. Halo seluruh Civitas Akademika, hari ini tepatnya Rabu 8 Mei 2024. Nah, gitu ya. Jadi nggak yang apa ada sesuatu yang apa saya mau apa memperlihatkan ekspresinya, kemudian ada back sound di baliknya itu yang membuat kita lebih chill gitu loh ngelihatnya gitu kan. Lalu lama-lama tuh lagunya tuh ngilang, baru dan teks lagi lanjutnya gitu ya. Itu baru depan ya, ada bumpernya. Itu bumper saya ambil dari template ya. Nanti Anda bisa bikin bumpernya yang lebih bagus lah, atau yang cari yang lebih masuk lah gitu ya. Pasti ada perbedaannya ya, teman-teman pasti bisa lihat perbedaannya dibanding yang tadi ya. Ini saya ulang lagi ya. Halo seluruh Civitas Akademika, hari ini tepatnya Rabu 8 Mei 2024 merupakan salah satu. Nah, itu ya. Jadi itu baru sedikit tuh, baru sekian detik ya. Itu masih banyak lagi ide-ide yang lain ya. Jadi ada dideketin, dijauhin, ada zoom in, zoom out gitu ya. Atau nanti misalnya begitu dia ngomong ini, kita udah ganti slide. Entah slide tentang apa kampus lah, slide tentang suasana yudisium lah, atau apa gitu kan. Nah, nanti Anda lihat tuh. Ini kan 1 menit nih, nanti kita potong. Jadi 15 detik aja cukup nih gitu kan. Ya semampu Anda aja ya, semampu Anda untuk membuat sebuah video ini menjadi menarik, tapi temanya tuh eh, tetap kuat ya, tema tetap ada. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini menggunakan Filmora nih. Nanti kita kan di video apa pembelajaran saya berikutnya kan nanti ada tuh eh, apa namanya dasar-dasar Filmora gitu kan. Ini sebenarnya lumayan itulah apa kalau saya melihatnya ya ini lumayan apa simple. Nah, ini lihat ininya kan toolsnya ini timelinenya, ini video kalau jadinya seperti ini gitu kan. Udah gitu kan. Kalau tinggal potong-potong, tinggal potong ini ada gambar gunting gitu kan, gambar gunting, potong, potong, ntar sambung-sambung. Ini lagu, ini di atasnya ada bumper, bumpernya nih, berarti layar atas nih kebaca duluan nih, layar atasnya akan kebaca di duluan. Layar atas, baru layar bawah tuh. Ini saya kasih keyframe namanya nih, keyframe. Keyframe, keyframe masih jauh, keyframe deket tuh. Itu ya teman-teman ya, nanti kita belajar lah pelan-pelan ya. Ini keyframe juga ada kok di CapCut juga ada. Di CapCut ada, di beberapa itu juga ada. Jadi Anda bisa belajarnya itu apa sama lah sebenarnya ini prinsip-prinsip yang saya gunakan ini sama sama platform yang lain gitu kan. Tapi saya dasar-dasarnya aja nih. Ya memang kita apa karena untuk media sosial jadi nggak usah terlalu apa apa yang jelimet ya. Gitu. Tapi formatnya tetap nih format kita pertahankan formatnya format panjang. Karena kalau kita jadiin format story atau format Instagram, pasti akan ada beberapa yang pecah atau ada beberapa yang nggak kelihatan. Jadi agak repot. Udah kita pertahankan aja formatnya format panjang ini aja nih, format horizontal. Gitu, teman-teman ya. Nah, di apa beberapa juga ada ya. Saya contoh apa coba contohnya adalah pada ini ya. Kita di bumper, kemudian oh ini bumper ya udah ya. Coba
Ini video apa? Ini contoh video apa? Teaser, video teaser. Ini dari Bulgari, ya. Nah, ini video teaser nih teman-teman nih. Kalau video teaser ini ada Bulgari Present. Biasanya produknya itu nggak kelihatan. Produk itu samar-samar aja gitu. Sampai di akhir juga produknya nggak ada gitu. Through the people is this magical Rome. Ini artis Such a ya. dreamy space we're in. The Roman dream to me is full of love and laughter. I just can't wait for everybody to see it and, feel this fantasy. Nah, ya kan, produknya nggak ada ya. Biasanya penasaran, apa sih produknya ini gitu kan. Nah, itu teaser namanya ya. Apa nih produknya ini? Nanti mungkin dia parfum atau apakah tas ya. Atau biasanya Bulgari itu parfum ya. Kita tahu ya, parfum nih parfum biasanya untuk varian yang baru nih, varian baru gitu kan. Nah, oke, teman-teman. Serasa saya buka sesi untuk diskusi ya, tanya jawab teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar apa tadi ya materi kita. Ini rangkuman dari materi yang sebelumnya ya, sama materi yang membahas sedikit tentang tugas tadi ya, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau ngasih masukan atau kasih share ide gitu atau share pengalaman, silakan teman-teman. Ada yang mau tanya-tanya? Ini yang hadir sekitar 32 ya. 32 mahasiswa. Oke, ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau share atau ada yang mau didiskusikan seputar ini? Teman-teman ya. Karena nanti berbeda ya kalau kita nanti bikin, Anda juga harus tahu juga antara kita nih bikin video pendek atau film pendek gitu kan. Itu beda lagi tuh gitu kan. Jadi penamaannya itu berbeda ya, karena kalau video dan film pasti berbeda ya. Walaupun 11-12 tuh ininya outputnya tuh sama ya, tapi ininya prosesnya yang berbeda. Jadi nggak bisa sembarangan kita bilang saya lagi bikin film pendek nih Pak, tapi bentuknya tuh kayak video dokumenter gitu. Tapi bilangnya tuh kita bilang itu film gitu. Padahal film itu yang membedakan film dan video itu adalah prosesnya, peralatannya, kemudian platformnya, kemudian banyak tuh yang dilalui. Nah, seperti video ya, video kan bisa 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 sewaktu-waktu kita bisa bikin video gitu kan, video perjalanan kita gitu kan, lagi jalan-jalan naik kereta pulang gitu, terus kita klaim bahwa ini film pendek gitu. Ya itu kan nggak bisa kalau video dan film itu berbeda. Berbeda itu tentang prosesnya dan peralatannya. Bisa peralatan itu lebih jelimet tuh kalau film. Ya, ada lighting, ada kamera-kamera yang canggih, yang broadcasting. Video kan pasti biasa. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Ada mau tanya? Yuk. 1-2 penanya. Silakan. Mau tanya? Sudah paham ya, berarti ya? Sudah paham atau tugasnya ya? Iya, Iya. bertanya Pak Anggoro, Iya, Mbak Melati, silakan. kita buat videonya itu harus buat sendiri atau kita ambil dari YouTube atau bagaimana Pak? Untuk tugas ya? Ya, Untuk tugas, Mbak kalau baca di LMS, itu udah ada videonya tuh. Maksudnya video yang kita akan bongkar lah, atau kita edit-edit lah, videonya udah ada. Gitu. Karena kita kan, materi kita adalah digital video editing. Jadi kita sebenarnya nggak bikin video gitu kan, kita justru ngedit video gitu kan. Nah, videonya sudah saya siapin tuh Mbak Melati, videonya sudah siapin, video pakai video Unsia, nanti Mbak tinggal potong-potong pakai teknik yang kita udah pelajarin tuh. Ada yang potong, terus di transisi,
terus dikasih apa animasi dikit kalau bisa gitu kan, teksnya diganti atau apa. Itu aja sih Mbak, udah ada di situ, tinggal di download aja. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak Anggoro. Ya oke, jadi ntar Mbak bisa pakai CapCut, bisa yang bisanya pakai apalah gitu, pakai TikTok lah minimal tuh biasanya tuh yang bisa dipakai. Tadi siapa? Mas Jufri, silakan Mas Jufri. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Itu aja Pak. Tadi sih pertanyaan saya sama dengan pertanyaan yang disampaikan Mbak Sabar tadi kan, melatih. dan Bapak sudah menjawabnya. Kebetulan saya juga tadi sore sudah sedikit membuat apa namanya Pak, mengedit-edit dikit lah Pak gitu. Mhm. Nah, ini kan saya di apa komunikasinya Pak ya. Mhm. Nah, di situ saya yang merubah background nggak dirubah sih, Pak. Saya hanya menambahkan sebuah template dan juga menambahkan kaprodik saya gitu Pak, sebuah fotonya gitu. Karena kan saya sebagai apa namanya? Iya, ya benar-benar. Fotonya Bu Ocha kayaknya itu ya mengganggu ya. Enggak, jadi Bu Ocha itu saya tambahkan di situ gitu. Ya, Jadi diganti aja fotonya tuh ya. iya, fotonya gitu. Saya mempergunakan CapCut gitu, dan 11 mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dalam apa namanya yudisium ya Pak, itu saya cantumkan gitu sebagai saya cuma menambahkan sebuah kata congratulations untuk 11 mahasiswa, komunikasi seperti itu aja sih Pak. Dan Tapi durasi udah dipotong Pak, durasinya ya. durasi saya potong-potong, Nah, akhirnya terjadi 26 detik gitu loh Pak. ya. Nah, untuk background, untuk apa sound itu memang saya rubah gitu Pak. Saya menambahkan gitu. Jadi durasi lagu gitu Pak. Iya. Ya, seperti itu sih Pak. Oke. Wah, udah tinggal dikirim dong, dikirim lah di LMS Pak, biar saya bisa lihat. Tadinya saya mau coba mau kirim di sini, cuman apa ya? Takutnya kan tadi kan Bapak di depan itu dicoba ditambahkan sebuah apa namanya? Ada bumper ya. Bumper. Nah, ini saya melihat, ini menarik nih kalau seandainya saya menambahkan sebuah bumper, gitu kan. Nah, yang saya udah buat ini memang tidak ada bumper, cuman ini saya hanya menambahkan template aja, dan untuk suara aslinya memang saya sedikit hilangkan, karena durasi yang Bapak minta itu kan hanya 30 sampai berapa 30 detik. gitu. Iya, 30 detik. Nah, cuman saya sudah buat itu, ternyata jatuhnya itu hanya 26 detik. Bisa saja sih Pak, yang tadi Bapak katakan itu, sampai pembawa acaranya itu dikata Universitas Cyber Asia, seperti itu sih bisa. Ya, oke. Oke, Mas Jufri, saya tunggu deh karyanya ya, nanti kita lihat deh. Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, oke. Ya, kita coba aja. Nanti transisi juga ada tuh, transisi dari apa segmen 1 ke segmen 2, dari video 1 ke video 2 tuh kan dipotong tuh, biasanya ada transisi tuh. Masukin transisi juga nggak apa-apa. Jadi kita coba aja gitu. Hal-hal apa yang kita bisa masukin gitu. Untuk belajar nggak apa-apa. Jadi nanti kita berarti jadi kita mengeksplor template-template atau tools yang ada di CapCut tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, itu boleh dipakai tuh. Biasanya juga ada merubah color grading gitu. Tapi nanti kita dapat apa materi tentang color grading, Pak. Color grading tentang apa suasana kayak film, suasana kayak pagi gitu. Ada colornya tuh. Itu bisa juga dibikin. Bisa. Juga saya ini kan Mbak, color gradingnya juga sudah saya berikan juga. Ya. Dan dari template yang ada memang beberapa saya potong-potong gitu ya. Tapi saya tidak mengurangi isi video yang dari Pak Anggoro share gitu. Jadi saya hanya sedikit-sedikit aja gitu, dan menambahkan color grading. Ya, kalau menurut saya sih diekspor aja Pak.
nggak usah dikit, banyak Pak, kasih tambah ini tambah itu, tapi jangan mengganggu tema ya. Maksudnya supaya kita tahu penggunaan tools ini ada gitu kan, ini ada. Gitu. Jadi kita pakai tuh mau color grading, mau pakai animasi, mau pakai stiker gitu kan, tambahin teks, congratulations misalnya gitu kan. Karena kan sekarang tuh zaman sekarang itu kan video-video itu pasti akan ditambahkan teks lagi tuh apa yang dia ucapkan kayak subtitle tuh diucapkan karena apa? Kalau dia nggak kalau dia mau lihat tuh teksnya apa sih dia tahu gitu kan. Kalau dia misalnya apa nggak harus dengerin dia tahu tuh apa yang dia katakan itu biasa gitu. Baik, baik. Oke. Terima Oke, kasih, Pak. makasih Pak Jufri. Nah, oke ini apa Mbak Melati tanya itu 30 atau 35 detik Mbak ya. Jadi karena di video itu 1 menit. Nah, nanti Mbak Melati itu potong jadi 30 detik ya. Itu semampunya lah ya, 30 detik gitu. Misalnya, Pak, ini banyak sekali saya nggak bisa, jadi nggak nyambung gitu. Ya oke, jadi 40 detik deh gitu. 40 detik. Tapi harus dipotong gitu kan. Gimana cara motongnya gitu kan. Karena namanya editing gitu kan. Edit pasti diedit gitu kan. Videonya uploadnya sebenarnya dikirim aja dalam bentuk itu ya. Dalam bentuk apa link juga nggak apa-apa sih. Bentuk link ya. Nanti teman-teman kasih bentuk link aja. Nanti linknya tuh terserah mau di linknya tuh mau pakai apa di YouTube kayak atau di Amnet terserah sih. Atau mau kirimin dalam bentuk enak-enak bentuk link aja ya. Kasih linknya aja lah gitu ke saya. Nanti linknya Anda bisa bisa kirim lewat apa gitu ya. Lewat apa link di apa di YouTube, link di sosmed juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti setelah udah saya lihat, saya nilai, ya udah Anda nanti linknya bisa Anda hilangkan aja juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya mau dikirim, kalau misalnya apa filenya nggak besar ya nggak apa-apa. Taruhnya di LMS tuh, taruh di apa di submit berikut apa namanya lampiran gitu kan. Nah, itu bisa dikirim. Saya jangan besar-besar ya, kecil aja. Saya juga nggak perlu kualitasnya nggak perlu bagus-bagus ya. Saya mau lihat aja apa editingnya seperti apa gitu kan. Nanti kalau Anda mau bikin, yang bikin yang bagus ya boleh gitu. Tapi kalau untuk yang dikirim-kirim tugas ini ya batas minimal aja lah sih. Yang penting mudah dikirim. Yang tadi ya mudah dikirim, ya apa jangan terlalu apa berat juga ya uploadnya ke situ. Oke, rasa udah cukup ya. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi teman-teman yang mau tanya. Kalau nggak ada, saya akan akhiri perkuliahan kita pada hari ini hari Minggu ya menjelang Senin. Selamat apa menjalankan aktivitas apa lanjutan ya teman-teman. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada yang mau pertanyaan lagi bisa japri ke saya atau nanti di grup aja gitu ya. Di grup nanti teman-teman bisa diskusi tuh. Jadi mudah-mudahan saya bisa 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 timpali lah, bisa saya apa masuk juga untuk kasih komentar di grup gitu kan. Jadi sama-sama belajar. Nah, ini tahap awal nanti di UTS nanti beda lagi nih editingnya nih dan juga di UAS juga pasti akan lebih meningkat lagi ya apa namanya tantangan dalam mengedit ini. Tapi tentunya semua mengacu pada pembelajaran yang sudah saya kasih seperti sekarang ini ya. Tinggal dimantepin aja karena pembelajaran tentang videografi ini yang paling penting adalah latihan aja sih, latihan. Kalau nggak latihan ya akan lupa walaupun kita pernah kursus, pernah ikut workshop, kalau nggak latihan pasti akan lupa gitu kan. Saya pernah belajar Adobe Premiere, pernah belajar animasi, tapi nggak kepake, bukan nggak kepake, belum saya pakai itu. Akhirnya saya kalau buka saya lupa lagi gitu loh, lupa lagi. Nah kalau Filmora, CapCut, saya sering pakai atau TikTok saya sering pakai sehingga saya tahu gitu apa tools yang dipakai tuh apa aja, triknya apa aja. Jadi saya sering pakai, jadi saya sering tahu gitu. Jadi saya apa kuncinya gitu latihan. Seperti itu ya teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini sebanyak 33 orang mahasiswa ya. Nah, ini terima kasih saya sampaikan sampai ketemu di nanti kita bisa rutin ya. Mudah-mudahan kita bisa rutin nih apa kuliah online-nya nggak sekedar hanya untuk mengejar absen tapi kita untuk sharing lah. Sharing pengetahuan, sharing apa skill sehingga teman-teman nanti ada yang dapat lah dari mata kuliah ini berupa skill yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi kita maupun kepentingan
perusahaannya. Oke, demikian dari saya. Kuliah pada hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video mendatang. Terima kasih teman-teman, Bapak, Ibu-Ibu. Saya izin ya. Terima Terima kasih kasih, banyak Pak Pak. Guru. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Yamin. Makasih Bapak. Ya, makasih Pak.